Puji nama Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini, waktu kesempatan kembali Engkau berikan. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Kami bersyukur dan menyambut perenungan firman di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semuanya, melanjutkan perenungan kita di kesempatan sebelumnya, hidup sebagai keluarga Allah. Dan hari ini kita juga akan merenungkan dengan judul yang sama, hidup sebagai keluarga Allah. Melanjutkan perenungan kita 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebelumnya kita belajar bahwa hidup sebagai keluarga Allah, kita harus bisa menjalani hidup dengan menguasai diri. Hari ini kita belajar sebagai anggota keluarga Allah, kita harus menjalani hidup dengan mengasihi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa yang paling utama di atas segala-galanya bagi orang percaya, bagi orang Kristen adalah hidup di dalam kasih. Kita tahu bersama, Tuhan Yesus pun mengajarkan seluruh hukum Taurat kalau diringkas menjadi satu kata itu kasih. Satu kalimat berarti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kasih adalah yang paling utama, kasih di atas segala-galanya. Rasul Paulus juga mengajarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 mendefinisikan tentang kasih. Seperti apa itu kasih? Sehebat-hebatnya orang, Rasul Paulus mengatakan bisa berbagai bahasa, semua bahasa manusia, bahkan semua bahasa orang yang ada di dunia, semua bahasa dikuasai termasuk bahasa malaikat. Kalau tidak punya kasih, dikatakan tidak ada faedahnya. Bahkan dikatakan sekalipun bisa melakukan tindakan-tindakan bahkan mengorbankan dirinya, kalau tidak didasarkan pada kasih, itu pun tidak berarti. Jadi ini mau menyampaikan bahwa kasih di atas segala-galanya, kasih itu menjadi yang terutama. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai anggota keluarga Allah, kita harus hidup mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu adalah di atas segalanya. Kasih itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena hukum Tuhan kalau diringkas itu pun menjadi satu kata, yaitu hukum kasih. Dan ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh. Jadi mengasihi sungguh-sungguh artinya mengasihi terus-menerus. Mengasihi yang tidak berhenti, mengasihi yang tidak berubah, mengasihi yang sungguh-sungguh. Yang berikutnya, bahwa yang harus kita kasih adalah sesama manusia, seorang akan yang lain. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anggota keluarga Allah, kita harus hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena kasih itu sangat penting, bahkan di atas segala-galanya. Dan kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan siapa yang kita kasihi? Sesama kita. Baik orang yang tidak percaya, terlebih orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mengasihi sesama. Siapa sesama? Sesama manusia. Kalau kita bisa mengasihi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seharusnya kita pun bisa lebih mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu juga yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Galatia. Jadi saudara, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Semua orang harus kita kasihi. Dan dikatakan, kenapa kita harus lakukan itu? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin berpikir kasih menutupi dosa berarti kasih kompromi dengan dosa. Bukan, ya. Kasih menutupi dosa bukan berarti kasih menyembunyikan dosa. Bukan, kasih menutupi banyak sekali dosa bukan berarti kasih kompromi dengan dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa
Artinya ketika kita mengasihi seseorang, sekalipun orang itu memiliki banyak kesalahan terhadap kita, kita bisa mengabaikan kesalahan itu dan tetap bisa mengasihi pribadi orang itu. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, sekalipun orang itu banyak kesalahan terhadap kita, kita bisa mengabaikan kesalahan itu dan kita tetap bisa memberikan kasih kita kepada pribadi orang tersebut. Itu yang dimaksud kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kenapa Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih? Tadi karena kasih itu yang terutama, penting, dan kita harus melakukan kasih dengan sungguh-sungguh, dan kasih terus kita terapkan kepada sesama. Dan alasannya kenapa? Karena dengan kita mengasihi, kita bisa menerima orang lain, bahkan orang yang sudah berbuat dosa, melakukan kesalahan kepada kita. Tentunya alasan ini diberikan oleh Rasul Petrus, karena Petrus sebelum menulis surat ini juga punya pengalaman bagaimana Tuhan Yesus tidak memperhitungkan kesalahan, bahkan bisa dikatakan pengkhianatan, penyangkalan yang pernah Petrus lakukan. Tuhan tetap mengasihi pribadi Petrus, dan Tuhan tetap sayang dan mengasihi Petrus. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan Petrus. Jadi itu yang juga seharusnya kita lakukan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita harus hidup sebagai keluarga Allah, ya, hidup di dalam kasih. Kita bisa mengasihi pribadi orang, sekalipun orang itu mungkin sudah melakukan banyak kesalahan. Dengan kasih kita bisa mengabaikan kesalahan itu dan tetap bisa fokus mengasihi pribadi. Jadi dengan kasih kita bisa lakukan itu. Jadi siang hari ini kita belajar hidup sebagai keluarga Allah, yaitu hidup mengasihi. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami sebagai umat-umat-Mu supaya sungguh-sungguh kami dapat hidup mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan mengasihi dengan terus-menerus, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang akan mampukan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.